Masjid di Indonesia itu umumnya selalu ada pelataran begini, ya, ada halamannya, ada teras, ya. Teras masjid itu bagian masjid atau bukan? Ya, ini sering kita harus jelas ini. Karena apa? Ya, nanti akan saya jelaskan, ini konsekuensi yang sangat banyak. Teras ini masjid atau bukan? Ya, kita tinggal tanya ke pengurusnya, Pak. Misalnya masjid Ad-Du'a ini. Ad-Du'a ini batas wakaf masjidnya itu mana? Ya, itu teras, itu masih tanah wakaf bukan? Bangunan wakaf bukan? Oh iya, itu wakaf. Wakafnya ini luas nih, sampai parkir-parkir itu luas. Tapi yang untuk sholat, ya inilah bangunan ini untuk sholat. Itu terasnya. Berarti teras itu kan berarti teras untuk sholat juga kan? Maka itu, dan statusnya wakaf. Maka teras masjid ini misalnya dengan info tadi, maka itu disebut dengan masjid. Disebut dengan masjid. Jadi masjid itu yang penting wakaf dan untuk sholat, begitu. Makanya kalau dahulu kalau orang wakaf masjid itu semua bagiannya dikasih tanda, biar mungkin pagar atau langsung bangunan atau cuma tanda batak begini di bawah, itu langsung batasnya itu masjid. Di sebelah sininya bukan masjid, misalnya ini pagarnya sini, ini di sini masjid, sebelah sininya bukan wakaf, ini milik si fulan. Ya, ini berarti bukan masjid di sini. Yang di sininya masjid gitu. Jadi dulu seperti itu. Aslinya masjid itu kalau kita lihat di Timur Tengah sana, dan termasuk masjid-masjid lama, masjid itu selalu langsung tanpa ada teras. Teras ini kan kebiasaan kita di Indonesia. Maka apa konsekuensinya? Kalau kita misalnya sholat Jumat terlambat, gak cukup di dalam, kita dapatnya di luar situ, di teras, kita tahiyat masjid nggak? Tahiyat masjid. Kalau kita lagi iktikaf di masjid ini, di dalam, suatu saat kita makannya di luar, itu artinya kita sudah keluar masjid sehingga iktikaf kita batal atau tidak? Oh tidak, karena teras itu bagian dari masjid. Jadi mau di luar situ, di teras atau di dalam sama aja, ya, atau di atas begini sama aja, karena sama-sama masjid. Ya, begitu. Tapi kalau kita keluar batas, nah itu baru keluar dari masjid. Kalau iktikaf, iktikafnya batal. Kecuali kita dari awal kita niatkan iktikaf saya niat iktikaf, tapi kalau saya keluar karena keperluan, maka saya akan kembali lagi. Maka meskipun kita keluar, kita nggak batal gitu. Tapi kalau kita nggak niat begitu, kita keluar sedikit beli makanan, balik lagi harus niat lagi karena tadi keluar sudah batal. Iktikaf kan harus dalam batas masjid. Dan hal yang sangat penting hadirin, di banyak tempat, ya, teras masjid itu sering dipakai untuk jualan. Ini sebenarnya problemnya. Ini problemnya. Ya, kalau kita mungkin banyak tahu nggak boleh jualan di masjid, betul. Nanti akan saya sebutkan hadisnya. Ya, nggak boleh. Kalau mau jualan di luar batas masjid silahkan. Ya, loh Ustadz, saya pernah dengar ada yang namanya halaman masjid boleh. Halaman masjid itu dibahas para ulama, istilahnya ada dua lah kira-kira. Yang pertama namanya ruhbah atau rihab, itu satu. Yang kedua namanya haram masjid. Ya, kalau ruhbah itu adalah sebuah bangunan yang bukan masjid, nempel kepada masjid. Ya, misalnya dulu itu orang di zaman Nabi kan masjid kan nempel-nempel dengan bangunan orang, ya, kayak tempat pemukiman padat begitulah. Nah, kalau ada rumah orang nempel ke masjid, rumah orang itu atau ruangan itu disebut dengan ruhbah. Ruhbah itu bagian masjid bukan? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagian dari masjid karena nempel langsung dengan masjid, kayaknya bagian dari satu masjid. Ada yang mengatakan bukan, macam-macam khilaf para ulama. Tapi kalau yang masuk dalam bagian wakaf itu sepakat itu masjid. Nah, sementara kalau teras kita ini kan sepakat ini bagian wakaf. Ya, sertifikatnya jelas. Yaitu wakaf, yang niatkannya pun untuk wakaf. Itu jelas gak bisa. Kalau ruhbah ada orang buat bangunan di sini nempel. Nah, kemudian sering kosong. Mungkin kalau pas jamaahnya nggak cukup luber sampai ke situ. Nah, itu ruhbah namanya. Ya, ruhbah namanya. Kalau kalau sholat jamaah gimana? Itu nanti masuk dalam hukum ruhbah, masuk masjid atau bukan. Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan bukan. Tapi kalau teras masjid dengan model yang ada di Indonesia itu positif, itu masjid. Cuma bentuk bangunannya doang kan yang beda. Bahkan ada masjid nggak pakai tembok, ya kan? Semuanya kayak teras semuanya. Ada begitu juga macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita jualan di tempat teras itu karena nggak bagus.
Jualannya sah Pak, menurut umumnya ulama itu sah. Ada mengatakan sebagian ulama nggak sah ada, tapi umumnya ulama sah, tapi nggak berkah. Ya, Nabi pernah mengatakan idza raaitum man yabi'u, kalau kamu melihat ada orang yang jual, au yabta'u atau beli, fil masjid, di dalam masjid, faqul, katakanlah kepadanya, faqul lahu la arbahallahu tijaratak. Kasarnya bahasa gini, ya, mudah-mudahan kamu nggak untung gitu. Jadi kalau ada yang jualan, mudah-mudahan nggak laku, mudah-mudahan nggak berkah. Itu kita disuruh ngomongnya begitu, kata Nabi. Ya, wa man raaitu man yanshudu dhallatahu, kalau kamu melihat ada orang mencari hewannya yang hilang di dalam masjid, maksudnya faqul lahu, katakan la raddallahu dhallatak, mudah-mudahan nggak ketemu, katanya gitu. Karena apa? Ini masjid bukan untuk urusan dunia. Fa innahu la yubna lidzalik au kama qala. Karena masjid itu bukan untuk itu, bukan dibangun untuk itu, kata Nabi. Ya, jadi jangan masukkan perkara dunia ke sini. Ya, ya, pokoknya berkaitan dengan dunia, yang urusan dunia jangan masuk ke sini. Ya, nah inilah hadirin yang bisa saya sampaikan. Pembahasan sebenarnya masih banyak. Makanya para ulama banyak yang mengarang khusus kitab tentang masjid, dan khusus untuk pengurus masjid sepatutnya belajar tentang hukum-hukum itu berkaitan dengan properti masjid, barang-barang masjid, ya, itu juga banyak sekali hukum yang berkaitan dengannya. Inilah rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita semangat untuk terus memakmurkan masjid kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dicatatkan sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.